membuat minyak kelapa murni ya dari kelapa hijau yang sudah tua seperti ini. Oke, ini dia kelapa tuanya, tapi ini dari jenis yang kelapa hijau ya, yang kulit kelapanya berwarna hijau, bukan kelapa gading yang kuning ya. Jadi kelapa ini kita parut terlebih dahulu. Untuk kalian mau parut menggunakan tangan boleh gitu kan, mau parut menggunakan alat mesin seperti ini juga boleh. Kira-kira kelapa yang kita siapkan di sini ada 20 butir kelapa. Dan di sini kita siapkan air panas yang mendidih tuh. Fungsi tujuan air panas di sini itu untuk mengeluarkan saripati yang terdapat pada kelapa ya. Ini kita siram aja air panasnya, kita gunakan secukupnya saja. Tuh seperti ini. Ini mengikat saripati kelapanya supaya cepat keluar gitu kan. Tuh ya, ada banyak teknik untuk mengambil santan dari kelapa, tapi kita menggunakan teknik yang satu ini terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk air hangat tadi tuh seperti ini. Ini udah dicampur dengan air dingin ya sebelumnya ya. Tuh, ini dia. Kita buang kelapa, sabut kelapa yang masih ada terdapat di kelapa parutnya. Tuh, setelah mulai dingin, ini sudah bisa langsung kita saring. Tuh, nih. Kita pisahkan kelapa dan santannya. Tuh, seperti ini. Kita siapkan saringannya ya. Buat kalian, dalam proses penyaringan kelapa ini ada 3 tahap. Yang pertama, itu kita mengambil saripatinya sampai ketiga kali ya, tetap mengambil saripati dengan jumlah kadar air yang kita masukkan ke dalam kelapa itu cenderung sedikit kalau misalnya di awal dia kita masukin airnya banyak. Yang kedua, untuk perasan kedua kita masukkan dengan air yang sedang untuk membuat santannya, dan yang ketiga lebih sedikit lagi gitu kan. Ini kita ambil yang pertamanya aja seperti ini. Tuh, kita mengambil santannya. Buat kalian mau peras terlebih dahulu santan di awal itu dengan menggunakan kain boleh ya, tapi ini berhubung kelapanya banyak, jadi kita nggak perlu pakai kain, nggak apa-apa. Kita perlu saringan seperti ini saja boleh gitu kan. Dan kemudian kalau sudah kelapanya kita peras seperti ini langsung kita saring ya, kita masukkan ke wadah seperti ini. Jadi untuk takaran santan di sini itu kita menggunakan ember dengan ukuran yang sedang ya, tuh seperti ini. Buat kalian kalau mau membuat santannya dikira-kira saja, karena seberapa banyak santan yang kita hasilkan itu akan kita kurangi kadar airnya untuk menghasilkan minyak murni ya. Tuh seperti ini. Tuh kita saring. Ini proses penyaringan pertama, dan selanjutnya tetap seperti ini ya. Tuh, ini buat contoh saja. Nih hasil santan yang dihasilkan seperti ini. Kemudian setelah kita memeras santan, kita sudah siapkan wajan yang besar ya, yang bisa menampung santannya ke dalam wadah seperti ini. Tuh kan. Nah, ini dia santan yang sudah kita buat tadi, banyaknya segini ya. Ini kira-kira ada 10 sampai 15 liter air ya. Air santan, tapi karena dia udah jadi santan. Dan di sini kita masak menggunakan kayu bakar ya. Tuh, tidak lupa apinya kita besarkan terlebih dahulu, kita hidupkan biar lebih sedang besarnya tuh seperti ini. Dan santan ini kita masak sampai air santannya susut atau surut gitu kan. Surut ya, surut nggak tuh?
Tuh ini udah mulai menggelegar, mendidih. Ini nggak usah terlalu sering diaduk, nggak apa-apa ya, karena kita bukan mau masak gulai, tapi kita mau mengambil saripati dari santannya. Dan ini yang sudah benar-benar hampir benar-benar kering ya, dan akan menjadi ampas gitu kan. Tuh ini dia sedikit lagi akan mengeluarkan minyak-minyak dari kelapanya. Ini dia minyak kelapa murninya sudah mulai mau kelihatan ya. Dan ini baru kita aduk. Kalau sudah seperti ini, sudah mulai mengering. Untuk yang takaran santan di awal dia lagi banyak, itu boleh, nggak apa-apa diaduk bagian pinggir-pinggirnya saja. Dan selanjutnya untuk menghasilkan minyak tuh seperti ini. Ini semakin lama minyaknya semakin keluar ya. Tuh semakin menggelegak, semakin mendidih gitu kan tuh. Jadi yang sudah mendidih ini bukan air santan lagi, tetapi sudah perpaduan antara air dan minyak dari kelapa yang sudah mau keluar ya, seperti ini. Tuh ini tetap kita sabar-sabar menunggu minyaknya tetap keluar. Jadi kalau untuk melihat minyak ini sudah benar-benar jadi, itu nanti tekstur didihan dari minyaknya itu sudah mulai tenang ya di dalam wajannya. Tuh jadi dari 20 butir kelapa ini tadi kita bisa menghasilkan 1 liter minyak murni. Tuh bagaimana? Ayo selamat mencoba ya yang mau membuat minyak kelapa murninya dari kelapa hijau pastinya. Dan minyak kelapa murni ini manfaatnya itu banyak banget loh buat kesehatan gitu kan. Selain digunakan untuk memasak, minyaknya juga bisa digunakan untuk terapi pijat. Tuh ini dia ya. Tuh, udah mulai kelihatan kan? Sudah mulai ada ampas kelapanya seperti ini. Tuh, udah mulai keluar minyaknya. Kita cek kalau dia masih menetes-netes, berarti dia masih ada kandungan airnya. Dan ini tetap kita aduk-aduk sampai benar-benar mengering pastinya. Tuh. Jadi dalam proses memasak minyak murni ini itu kira-kira ada kurang lebih 7-8 jam ya, dari awal, dari proses pemerasan sampai dia mengering. Buat kalian boleh deh dicoba memasak minyak kelapa murninya. Tuh kalau sudah mulai keluar minyak seperti ini, tuh didihannya menjadi lebih tenang kan, seperti ini kan, tenang. Itu apinya tadi udah bisa kita kurangi, jangan sampai apinya itu hidup, kita kurangi aja apinya atau setengah padam. Dan ini kita sudah dinginkan terlebih dahulu ya, jangan sampai dia menggelegak lagi, supaya nanti sudah bisa kita saring. Tuh kalau sudah tenang seperti ini, langsung aja deh. Ini dia minyak ya, ini bukan air lagi, tetapi ini minyak kelapa murninya yang sudah jadi pastinya. Tuh ini ampas kelapanya, jangan khawatir, ini bisa dinikmati juga loh. Dan ini dia minyak kelapa murni kita sudah jadi pastinya. Tuh dan ini tetap masih kita tunggu dinginkan terlebih dahulu ya, baru kalau mau dipindahin ke wadah boleh gitu kan. Dan ini dia ampas kelapanya. Untuk ampas kelapanya di sini ini bisa kita konsumsi guys. Tuh ini bisa dimasak di sambal boleh gitu kan, buat campuran sambal boleh, dimakan seperti ini pun ini rasanya ajib. Tuh nanti tekstur rasanya ini pas dikunyah itu sama seperti kita makan telur ikan ya, cuma rasanya lebih gemuk gitu kan karena dia dari kelapa. Dan ini dia kelapa yang sudah kita buat minyak tadi. Ini minyaknya sudah jadi, bisa kita wadahin seperti ini ya.
Tuh, minyaknya lebih cerah gitu warnanya. Tuh, seperti ini ya. Ini minyak kelapa murninya. Terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.